Pagi ini, seperti biasa, pembelajaran dimulai dengan doa bersama. Baik, silakan. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasana kelas terasa tenang dan hikmat. Setelah itu, Pak Tri melakukan absensi sambil menyapa kami satu persatu. Rasanya hangat dan membuat kami siap belajar. Baik, terima kasih. Marilah kita mulai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Pastikan semua sudah bersih ya. Sudah bersih? Oke, terima kasih ya. Sudah bersih, kita bisa nyaman untuk belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Silakan seperti biasa, kalau kalian sudah ikut mengaji, bilang mengaji ya, dengan tingkat kejujuran yang sangat tinggi ya. Insya Allah akan memberikan berkah. Tunjukkan semangatnya untuk belajar hari ini. Bapak nggak ingin lihat kalian nanti lemes ya. Masih pagi harus semangat dan tetap semangat sampai sore ya. Agar ngaji ya. Aisyah Tara Akila Puanesha. Ya, terima kasih sudah menyukseskan program kita. Tiap pagi harus mengaji ya. Untuk yang Kristen atau Katolik sudah beribadah tadi ya di perpustakaan ya. Baik, jadi hari ini kita akan lanjutkan materinya. Namun seperti biasa, sudah siapkah kalian untuk belajar? Siap. Tunjukkan kesiapannya ya. Tidak ada buku yang lain, tidak ada materi yang lain. Kecuali materi geografi ya. Sudah belajar semalam? Hari ini materinya adalah perairan darat ya. Silakan kalian kerjakan dulu uji kesiapan materi perairan darat ya di LMS. Silakan. Passwordnya adalah sungai. Sebelum masuk ke materi inti, seperti biasa, kami diminta membuka LMS untuk mengerjakan uji kesiapan materi. Pertanyaannya seputar pengetahuan awal tentang hidrosfer, khususnya perairan darat. Lumayan menantang, tapi juga bikin kami sadar seberapa jauh pemahaman kami. Dapat berapa? 100. Alhamdulillah. Siapa lagi? Tim kebumian? Zaki? Salah satu. Si Nopal? Banyak yang keliru. Raya? Salah satu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi harapan Bapak adalah kalian sudah belajar semua ya, materinya sudah ada, ini sudah ada Bapak berikan, materinya semua ada di e-learning, semua udah Bapak share semua kan di sini ya, ini di bagian langsung ya, halaman ini ya. Mulai di perairan darat tuh di sini. Jadi materi kita memang hari ini adalah tentang, jadi pembahasan kita hari ini adalah mengenai perairan darat. Selanjutnya, kami melakukan brainstorming. Kami diminta menuliskan ide atau konsep tentang perairan darat di papan tulis digital. Oke. Kita mau coba dulu ya, karena kan sudah kalian baca kan di learningnya pasti sudah
setidaknya paham materi yang akan dibahas. Silakan Bapak tulis sekarang di tengah-tengah ini ada perairan darat. Nah, silakan dibuat konsepnya bagi kalian. Kelompok 1 Bapak minta mulai. Secara bergantian, kami menambahkan kata seperti sungai, danau, rawa, dan air tanah. Peta konsepnya jadi makin lengkap dan menarik. Setelah itu, Pak Tri menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu memahami berbagai jenis perairan darat dan perannya dalam kehidupan. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang utama, kita bisa menganalisis dinamika perairan darat serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Ya. Jadi, belajar geografi itu pasti ada kaitannya dengan kehidupan. Ya. Bapak mulai dengan pertanyaan ini, apa yang terjadi jika Sungai Musi kering ataupun tercemar total? Kita identifikasi dulu, apa yang akan terjadi jika Sungai Musi kering? Sungai kita ini kering ataupun tercemar. Yang terdapat di sungai itu menjadi tidak bisa dikonsumsi karena mengandung limbah yang berbahaya. Terus juga mungkin aktivitas seperti speed food itu juga terganggu sih Pak. Oke, jadi tidak bisa kita konsumsi. Terus yang kedua, ikan juga mati. Terus mungkin yang penyebaran ikan sapu-sapu itu lebih invasif karena ikan sapu-sapu kan bisa bertahan dari zat kimia. Jadi lebih invasif daripada ikan-ikan khas dari sungai tersebut. Jadi kayak di Jakarta ya? Iya. Oh iya, betul. Ikan belida tuh udah mulai Habis ya? iya habis. Oke, terima kasih Pak Arindra. Tepuk tangan dulu. Yang lain, ini baru satu. Oke, Intan. Ini Pak, aktivitas Sungai Musi itu juga bakal terganggu Pak. Soalnya kan biasanya beberapa penduduk tuh ada yang masih memanfaatkan aliran sungai itu untuk mencuci atau untuk mandi. Nah, apa kalau misalnya tercemar total ataupun kering, kan jadi kesusahan air juga Pak. Oh iya, untuk kebutuhan sehari-hari ya. Ya, kebutuhan sehari-hari Oke. itu masih memanfaatkannya itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan juga. Masih ada lagi enggak? Oh mau, Leo. Terus kan udah dijelasin untuk habitatnya, terus juga untuk orang yang tinggal di area tersebut. Terus pariwisata Pak bisa terganggu. Wisata kan ya. Sungai Musi itu terletak di tepatnya itu di Ampera ya Pak, yang orang-orang tuh bisa lihat secara langsung. Nah, yang kita tahu di Palembang ini ikon wisatanya itu kan si Ampera tadi Pak. Nah, jadi orang yang menghampiri Ampera itu mungkin jadi terganggu dengan mungkin bau yang tercemar atau dengan lingkungan yang kotor itu. Lalu aktivitas-aktivitas yang menggunakan Ampera sebagai pusatnya itu terganggu. Jadi mengganggu pariwisata juga. Jadi malah nggak jadi ke Ampera ya? Iya. Karena bau ya kan? Gitu. Oke, tepuk tangan juga. Masih ada lagi nggak kira-kira? Waduh, Orlin. Dari sisi apa sekarang Orlin? Mungkin dari sisi sosialnya. Oh, sosial. Dari mata pencarian penduduk, teman-teman, itu kan banyak yang ada di laut, yang di sungai. Mereka tuh banyak menggunakan kapal. Apabila sampah atau Sungai Musi itu tercemar, terutama seperti pada gambar, itu seperti yang sedang terjadi di Maluku Utara sekarang, di mana karena kebanyakan sampah, kapalnya tidak bisa beroperasi dengan baik dan mesinnya rusak. Otomatis itu akan menyebabkan kerugian yang sangat nyata dan para nelayan itu nggak bisa menangkap ikan atau melakukan aktivitas. Kan ada juga di Ampera itu di pinggirannya ada kapal kretek yang bisa ngantar kita ke Pulau Kemarau. Kalau Kretek apa kretek? Kretek. Kretek ya?
Kapal ketek. Kalau itu tercemar, kapal ketek itu nggak bisa meneruskan usaha mereka dalam bidang transportasi ke Pulau Kemarau. Oke, tepuk tangan juga. Masih ada lagi nggak? Boleh. Harisa. Kesehatan. Jadi warga di sekitar Sungai Musi itu kan pada pakai air dari Sungai Musi, Pak. Nah, kalau misalnya mereka Saatnya jalan berdua di Yunan. itu bisa dari kayak Exori yang bisa bikin mereka tuh kena penyakit sakit kulit atau diare, Pak. Nah, mesti dipakai air dari Sungai Musi itu. Betul. Oke, tepuk tangan juga untuk Harisa. Betul ya, jadi kalau ada masalah di Sungai Musi, ternyata akibatnya bisa sangat banyak ya, dari berbagai macam aspek. Tadi apa aja ya, kalau kalian kelompokkan tadi, dari Marindra tadi, sosial, sama Orlin ya, kesehatan, pariwisata, Intan tadi? Ya, malah kemungkinan di kehidupan kita sehari-hari ya kan, untuk minum, makan, ya kan? Karena sebagian besar dari penduduk Palembang ini sumber airnya dari mana? Sungai Musi. Sungai Musi yang membelah kota Palembang memiliki peran penting sebagai sumber air bersih dan dipromosikan sebagai objek wisata. Namun masalah sampah masih ditemui di kawasan ini. Di wilayah seberang hulu misalnya, sampah mengapung di sepanjang bantaran sungai tak jauh dari pemukiman warga. Sampah kebanyakan berupa sampah berbahan plastik dan styrofoam yang sulit terurai. Bisa dilihat ya. Sampah ini dari pemukiman warga yang bermukim di daerah aliran sungai. Selain karena kurangnya kesadaran warga dalam membuang sampah, hal ini akibat tidak tersedianya tempat pembuangan sampah sementara di sekitar kawasan tersebut. Warga berharap pemerintah Kota Palembang dapat memfasilitasi tempat pembuangan sampah sementara yang tak jauh dari pemukiman warga. Kami mulai masuk ke materi inti seperti sungai dan alirannya, DAS, daerah aliran sungai, danau, rawa, air tanah. Sungai itu adalah sebuah sistem, artinya ada komponen di dalamnya yang saling bekerja sama. Kita mulai dari sini ya. Jadi ini yang disampaikan oleh Arham tadi ya, ada ke ujung di mana atas dari sungai ya. Semua sungai pasti ada kayak gitu ya. Ada bagian atas namanya hulu ya, hulu. Biasanya di pegunungan-pegunungan atau di mata air yang ada di pegunungan. Kemudian ada di bagian tengah ya. Nah, selain tengah nanti ada yang di bagian hilir. Nah, lebih enak kalau di Palembang ini sudah biasa ya, ada ulu, ada hilir ya kan. Artinya karena memang kita kehidupannya dipengaruhi oleh sungai, terutama sungai Musi ya. Jadi juga ada. Jadi Musi itu kan ada yang mengatakan sumbernya itu dari pegunungan mana? Rentetannya pagar alam itu ya, di sana. Ya. Kemudian ada yang di tengah sini. Kemudian ada yang di bagian ini. Kemudian di ujungnya ini ada delta ya. Jadi delta itu nanti berada di muara sungai. Biasanya di Sungsang sana ada delta ya, yang membawa endapan ya. Jadi kalau di sini rusak, maka yang di sini juga ikut rusak. Nah, jadi kan dari sini kan dia saling mempengaruhi ya, terutama karena ada siklus ya, kemarin masih ingat ya, ada siklus air kan, sehingga walaupun di sini atas nanti akan balik lagi ke sana, ya akan berpengaruh ya. Jadi akan dibagi menjadi 3 seperti ini ya. Ini ada tengah, ada. Coba kalian bacakan atau kalian teliti tentang kalau bagian hulu itu sifatnya seperti apa? Deras ya. Apalagi? Curam. Apa? Erosi vertikal. Tidak ada
sedimentasi atau pengendapan. Apalagi? Airnya masih jernih ya. Karena biasanya di sini adalah mata air. Bukan air mata ya, mata air. Ya. Kemudian dijumpai bahasa Inggrisnya waterfall apa ya, air terjun. Ya. Biasanya di tempat-tempat seperti ini air terjun. Pak, kenapa dikatakan sebagai lembahnya berbentuk V? Karena apa? Airnya tuh vertikal turunnya, sehingga airnya itu akan menggerus bagian bawah sini. Ya, jadi bagian yang ini akan tergerus lebih intensif ya. Kemudian kita lihat untuk yang bagian kedua ini, sifat-sifatnya apa? Kurang deras. Ya, kecepatannya sudah berkurang. Terus apa lagi? Ada sedimentasi walaupun masih sedikit ya. Ada sedimentasi proses ya. Air mulai tercemar. Ya, termasuk di dalamnya yang mulai ada pencemaran. Erosinya apa? Erosi vertikal dan horizontal. Maksudnya tahu nggak? Ya. Nah, ini makanya disebut sebagai U. Jadi kan kalau apa namanya? Dasar atau sungai itu kan dasarnya bentuknya seperti ini. Yang bagian ini tengah, ya. Karena apa? Ada erosi yang sudah mulai ke sana. Ya, ataupun ke bawah. Ke bawahnya sudah mulai berkurang, dia sudah mulai ke arah samping. Ya, jadi ini bentuknya U. Ya. Sudah mulai ada kelokan. Tapi masih agak lurus ya. Kalau ini kan banyak lurus ya. Sudah ada kelokan. Ya, kecil. Ya, misalnya cuma segini. Nah. Terus apa lagi? Airnya sudah mulai agak keruh ya. Agak keruh. Karena bawa sedimen. Sedimen itu apa? Jadi dia membawa tanah-tanah batuan yang di sini ya, yang mulai terbawa di sini. Ya. Air terjun sudah nggak ada karena dia sudah berganti dengan sungai. Ya. Nah, di bagian yang krusial di sini adalah yang ini kita. Di bagian kita kan hilir ya, kebanyakan kita di hilir Sungai Musi kan. Nah, di sini jelas sifatnya apa? Kecepatannya makin berkurang lagi ya, sudah lambat. Ya, tenang. Ya, akibat dari tenang maka dia sudah mulai berkelok yang lebih tajam. Begini. Namanya apa kalau yang kayak gini? Sungai apa? Yang berkelok-kelok? Salah satu jenisnya ya, cuman kalau namanya adalah meander. Ya, gitu. Ya. Kemudian di sini sedimentasi sudah sangat tinggi ya, makanya iya keruh banget kan? Ya. Erosinya dia horizontal. Nah, sehingga bagian lembahnya atau dasar sungai namanya wide U-shape. Kalau bahasa kita U lebar. Karena dia lebih banyak, dia sekarang arahnya vertikal ini penggerusannya. Ya, wide U-shape. Kelokannya sudah sangat ya, berkelok-kelok. Kenapa? Karena tenaganya semakin lemah. Kemudian dia semakin datar. Air itu akan mencari tempat yang lebih rendah. Nah, karena kebanyakan datar, maka dia kemana saja. Jadi bentuknya mulai seperti ini. Ya. Bahkan nanti di
proses berikutnya ini yang meander ini akan kadang-kadang, karena ini kan alirannya misalnya ke sini ya. Kadang-kadang dia bisa ada celah ke sini, dia akan lanjut ke sini langsung. Jadi ini akan terpisah karena di sini ada ada sedimen, maka dia akan terpisah. Jadi dia alirannya nanti ganti ke sini. Nah, yang tertinggal ini dia ada bentuk alam yang lain yang kita sebut kayak tapal kuda kan, sehingga nanti terbentuk danau. Tapal kuda. Atau namanya apa yang lain? Oxboleg. Nah, jadi di wilayah ini kebanyakan oxboleg. Jadi hasil perpisahan dari bentang lahan sungai meander. Ya. Kemudian nanti di ujung di sini di muara itu biasanya terbentuk yang namanya delta, betul. Nah, karena apa? Tingkat sedimentasinya sangat tinggi sehingga ya dia akan dialirkan ke muara. Di sini kan namanya muara kan. Nah, muara itu yang perbatasan antara sungai dengan laut ketemu. Maka banyak sekali di muara itu terbentuk yang namanya delta. Dia kayak daratan hasil dari pengendapan ini. Ya, kayak gitu. Ya, jadi harus tahu seperti itu. Ya. Nah, berkaitan dengan tipe-tipe aliran tadi ya, misalnya ada aliran-aliran yang dendritik, ya kan, ada yang paralel, ada yang anular, itu kan tergantung dari bentang lahan yang ada di situ. Rectangle, apa rectangle itu bahasa? Kotak-kotak, persegi. Biasanya di daerah kayak apa? Patahan. Jadi di kars. Kars itu bentang lahan kapur. Nah, dia kan bentuk lahannya atau tanahnya itu patah-patah biasanya, pecah-pecah. Kalau alirannya radial, di mana saja? Radial ada dua kan? Sentripetal sama sentrifugal. Kalau yang sentripetal, contohnya? Cekungan danau. Cekungan. Kalau sentrifugal? Ya, gunung. Jadi dia alirannya turun radial tadi ya. Kayak di fisika kan, ada yang dari pusat alirannya ke sana keluar. Ya, yang keluar ini biasanya bentuk apa? Kalau yang keluar kayak gini alirannya dia ya bentang alamnya gunung. Jadi harus tahu dia. Ini lihat arah alirannya. Kalau kita foto dari atas gunung itu kan ada kayak mengalir ke bawah kan? Ini di sini. Ada yang sebaliknya, ini pusatnya tapi alirannya dari luar ke dalam. Ya, danau atau cekungan ya, embung dalam bahasa kita. Ini di misalnya danau ya. Rawa. Ya kayak gitu. Bentang alamnya itu juga menentukan arah alirannya ya. Kalau di buku kalian ada berapa? Contoh-contoh jenis alirannya? 8 ya. Nah, nanti kalian pelajari di situ. Yang seru, di sela-sela penjelasan, Pak Tri menyisipkan permainan edukasi. 5 ya. Kami diminta menjawab kuis cepat bergambar dan game mencocokkan istilah yang tepat. Suasana kelas jadi hidup dan tidak membosankan. Ya. Perwakilan kelompok 6, silahkan. Siapa? Kelompok 6 aja ya. Kalau mau bantu biarlah kelompok 6 yang bantu. Silakan. Oi. Terus? Ini barusan loh. Oke, barusan.
Ada yang mau bantu kelompok 6? Ini yang delta yang ini. Jadi kanan dulu. Kanan. Oh iya. Jendela. Ini ya. Yang pas. 1 menit 3:55 ya, oke. Submit coba. Iya. Oh iya, terbalik. Ya. Oke, tepuk tangan. Yang bahwasannya sungai itu ternyata adalah sebuah sistem yang sangat besar ya. Sehingga kita kenal dengan istilah yang namanya daerah aliran sungai. Jadi apa yang dimaksud dengan daerah aliran sungai itu ya nih, ada bagian dari muka bumi yang airnya mengalir ke dalam satu sungai tertentu. Jadi kayak Sungai Musi itu ternyata dia asalnya dari daerah-daerah sekitarnya yang satu alur. Ini ya. Karena dia wilayah tampungan atau catchment areanya itu sama gitu ya. Nih gambarannya kayak gini ya. Ya. Nih. Jadi biasanya dia dibatasi oleh pegunungan-pegunungan di sekitarnya. Jadi alirannya kan kalau ada air hujan di sini, nggak bisa ditulis ya. Pasti dia akan jatuhnya ke sini kan, ke arah dalam sini. Makanya dia kalau dalam satu wilayah yang alirannya sama ke sungai yang ini namanya satu das. Ya, satu das. Ya, misalnya Sungai Musi berarti dia alirannya ke arah Sungai Musi semua. Loh Pak, yang sebelah sini, di sini ada das lagi berarti di sebelah sininya. Sebelah sini juga ada. Jadi perbatasannya adalah puncak-puncak dari sebuah pegunungan yang alirannya menuju ke sungai yang sama. Sungai utama ini. Ya. Kayak Sungai Musi itu kan artinya dia sungai utamanya. Sebenarnya ada aliran-aliran kecil sebelum dia masuk ke Sungai Musi, ya kayak gitu. Bisa bentuknya yang kayak dendritik tadi bisa ya, atau yang pinat tadi bisa ya, alirannya. Ini. Oh ternyata yang nulis kamu ya? Nggak nyangka ya? Anjani. Makanya tadi sudah sempat Bapak singgung kalau ada masalah di sini biasanya yang dipakai untuk kasus itu adalah kasus-kasus penebangan hutan. Ya, atau illegal logging. Ya kan pernah dengar ya? Biasanya dia penebangannya di sini. Yang dapat dampaknya di sini. Tiba-tiba di hilir itu dapat gelondongan kayu-kayu sudah ada tulisannya. Ya kan? Yang terjadi di Kalimantan ya, biasanya kayak gitu. Kita nggak nebang, tapi dapat kayu hasil dari. Ya. Jadi kalau di sini tebang habis, ya ada hujan deras, ada sedimen, ada kayu, ada macam-macam sampah masuk ke sini semua. Itulah yang ditakutkan sehingga biasanya bencananya kita sebut sebagai bencana banjir bandang. Itulah ya menyengsarakan seluruh masyarakat terutama yang ada di sebelah ini. Makanya kebersihannya kita harus
jaga untuk daerah das di sini semuanya ya, tidak terkecuali. Setelah memahami materi, kami diberi sebuah kasus, misalnya tentang krisis air di suatu daerah. Kami berdiskusi dalam kelompok untuk mencari solusi. Hasil diskusi kami tuliskan di papan tulis digital. Seru banget karena tiap kelompok punya ide yang berbeda. Jawabannya berupa poin-poin saja. Mengapa masyarakat masih bergantung pada air tanah daripada air PDAM, dan apa solusi agar cadangan air tanah kembali terisi? Ya, silakan. Mungkin bisa ditulis di sini berupa poin-poin. Faktor ekonomi. Oke, terima kasih Kak Risa. Berikutnya. Oke, jaringan PDAM belum merata. Oke, tulis dulu aja ya. 3. Dari hasil yang kalian tuliskan di sini, untuk faktornya yang paling, kalau kalian urutkan 1 sampai 4, yang duluan harusnya yang mana? Saatnya yang ketiga dimulai. Mari kita urutkan dari penyebab ini ya, mengapa masyarakat masih tergantung pada air tanah, dari yang paling urgen penting sampai ke yang bawah. Batu, oke. Ekonomi ya. Stabilo. Sana mananya? Oke, 1, 2. Setelah ekonomi, antara informasi sama jaringan. Oke, 4 dulu ya. Oke. Yang ketiga? 2 dulu ya, baru yang keempat. Iya, jadi yang faktor ekonomi biasanya. Karena kalau kita di perkotaan sudah biasa, tapi kalau di pinggiran belum tentu. Kita lihat untuk yang solusi ya. Kalau solusi kita urutkan dari mana? Yang bisa kita lakukan? Dari yang kira-kira dari kita sendiri mudah gimana? Menampung, iya ya, menampung dulu ya. Mana? 1. Yang bisa dilakukan sendiri. Ya, dari yang kita bisa lakukan sendiri. Terus apa lagi? 4. Ya, 4 bisa ya. Yang nomor 5, nomor 6. Ketiga? 6. Nomor 5. Kita bisa nggak konservasi tanah sendiri? Enggak. Bisa, ya bisa. Nomor 4-nya? 3. Kan dievaluasi dulu baru dilakukan perluasannya. Oke, ya 2 ya. Nomor 5. 3, Pak. Betul, jadi kita pada intinya kita harus bisa menjaga air ya. Jadi kalau mandi jangan banyak-banyak ya airnya ya. Kita esensinya ada. Mandi itu kayak esensinya adalah
bersihnya. Jadi bukan banyaknya air ya kan. Misalnya kalau ada ya, kalau kalian di rumah itu kan ada shower enggak kira-kira? Nah, mending shower apa gayung? Nah, Bapak bilang tadi lebih banyak, apa yang lebih hemat? Ya, harusnya shower, ya, karena dia akan lebih, iya. Kalau pakai gayung kita kan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus menjaga kualitas tanahnya, jangan kotori. Contohnya adalah kita tidak menggunakan pupuk yang berlebihan. Pupuk itu kalau berlebihan itu malah menjadi racun. Ya, pernah baca yang di bagian danau itu ada istilah namanya eutrofikasi, ada kan? Ada nggak? Nah, apa itu eutrofikasi? Meledakan hewan tanaman. Jadi meledak, wah gitu ya? Banyak kan Pak itunya. Iya. Jadi pupuknya kebanyakan sehingga dia malah meracuni tanah dan tanahnya dialirkan oleh air sampai ke danau. Akhirnya terlalu banyak makanan di situ sehingga apa? Di danaunya dia malah jadi tumbuh tanaman terutama enceng gondok berlebih. Ya, itu pernah terjadi di Danau Toba. Sehingga malah dia meracuni ikan yang ada di situ. Jadi ikannya tuh mati semua. Karena nggak bisa bernapas. Ya. Jadi ada ketidakseimbangan ya gitu. Kemudian penyemprotan juga sama. Jadi selain pupuk, penyemprotan tanaman itu kalau tidak tepat itu juga akan mengalir ke sungai. Sungai nanti ke danau, danau ke laut. Jadi betapa banyak kimia yang bisa masuk ke bagian-bagian tubuh air tadi, sehingga meracuni ya. Jadi kita harus bijak, kita harus tidak boleh apa-apa itu berlebihan, secukupnya dan sesuai kebutuhan. Nah, ini bagian favorit kami. Kami mengikuti game kompetisi antar kelompok. Pertanyaannya singkat, tapi menantang. Kami harus bekerja sama dan berpikir cepat. Suasana kelas jadi ramai penuh semangat. Rasanya seperti lomba, tapi tetap belajar. Tidak ada yang buka device ya, karena Bapak anggap kalian sudah baca. Oke, sudah mulai? Sudah bisa mulai? Sudah bisa belum dimulai? Oke, kita mulai dari tim 1. Silakan dari Alpat. Alpat. Enggak, nanti yang lain ya. Gantian. Pilih nomor berapa? Dah. Hah? Tar dulu. Pak, tim boleh kasih? Hah? Pokoknya boleh kasih tahu Pak. Boleh. Nomor 13 angka. Silakan 5 4 3 2 1. Apa nanti jangan. Dijawab dulu. Air hujan. Silakan dicek. Air tanah yang berasal dari hujan disebut air hujan. Oke.
Ups ya. Silakan kelompok 2. Oke, 13. Berapa? 13 kata main. Wow. Kasih nomor. Oke, silakan. Oke. Kasih nomor. Nah, tambah 5. Iya memang kayak gitu. Nggak ngapa-ngapain dapat poin ya. Silakan 3. Dulu wangi. Panitianya. Berapa? Stop. Hah? Yakin? Sudah konsultasi sama? Yakin? Oke. Kelompok 3 jawab danau vulkanik. Silakan dicek. Iya. Oke. Kelompok 1 lagi. Silakan tim 2. Permeable, Pak. Permeable. Yakin? Dan yakin? Oke, silakan dicek. Blind box ya. Jadi porositas ya. Kelompok 3. Kelompok 1. Yakin? Oke, silakan cek. Oke. Lima, 4, 3, 2. Apa? Tadi dulu, yakin impermeable. Oke. Ya.
Satu. Itu dari hulu ke tengah ke hilir. Satu aja. Dari hulu ke tengah, stadium tengah. Dari hulu ke tengah kan dulu. Ops. Pelestarian air. Sebentar. Ada istilah yang lain. Kira-kira apa ya? Ada sesi. Reboisasi. Hidrosfer. Atmosfer. Hidrosfer. Litosfer. Ada sebutannya ya, Pak? Iya. Kitin. Sedang yakin pelestarian? Silakan. Silakan. Konservasi. Satu. Stop. Jangan duduk di meja. Apa? Coklat kemerah-merahan ya. Warna merah. Dua. Apa? Meteorik. Sungai hujan. Yakin? Silakan buka. Satu lagi. Dua. Buka. Ya, betul. 3. Hah? Coba dulu.
Coba dulu. Dicoba dulu. Tadi belum lama sebelum kuis ini Bapak ucapkan. Makanya dengarkan Bapak ngomong. Bahasa Inggris tadi. Catchment area. Ada. Daerah tangkapan hujan namanya catchment area. 1. Dua. Apa? Yang benar apa? Yang apa? Hah? Jawab dulu. Hah? Satu aja, jangan dua-dua. Oke, buka. Nggak ada. Oke, stop. Apa jawabannya? Vertikal. Oke, 1. Dengarkan dulu, Bapak nggak dengar suaranya nanti. Hah? Hulu. Stop dulu. Sudah belum? 5, 4, 3. Hah? Watershed. Sudah cukup ya? Benar ya? Silakan.
Di akhir pembelajaran, kami bersama-sama menyimpulkan materi hari ini tentang perairan darat. Lalu, Pak Tri mengajak kami refleksi. Waduh ya, ketat. Ya. Tim 2 sama tim 3. Ya. Terlepas dari yang kita lakukan, senang-senangnya, tapi tetap harus ada pembelajarannya. Ya. Siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Nanti ya kalau refleksinya yang itu nanti, tapi kita simpulkan dulu apa pembelajarannya dari materi tentang perairan darat kali ini. Silakan angkat tangan yang bisa. Tujuan pembelajarannya tadi apa? Masih ingat nggak? Icomania ya. Kan untuk tadi kita baca Quran tadi. Kita kembalikan lagi ke materi awal kita tadi. Oh ini sih. Gimana dari pembelajaran yang kita lakukan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Intan. Jadi dari yang kita dapatkan di pembelajaran hari ini, pertama kita udah tahu nih bagian dari sungai kan. Tadi dia tuh kayak dari hulu ke tengah ke hilir. Dan juga kayak ada karakteristiknya dari hulu tuh biasanya itu dia tajam ya. Terus bentuknya kayak V gini. Kalau yang tengah tadi bentuknya lebih kayak U karena dia ada erosi ya tadi. Terus juga semakin ke bawah dan juga mau ke muara dan juga ke laut itu dia namanya hilir. Terus tadi juga kita udah belajar tentang pembagian sungai. Itu kalau nggak salah berdasarkan polanya ya. Pola aliran. Ada banyak tadi ya, ada yang distrik yang bentuknya kayak pohon, ada yang teralis, yang katanya kayak bentuknya kayak teralis jendela, terus ada juga yang sentrifugal. Terus dan banyak banget. Nah, terus juga kita juga kayak menerapkannya di kehidupan sehari-hari tadi, kayak di kasus yang PDAM tadi ya. Iya. Udah, oke. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang pengen menyimpulkan? Masih banyak sebenarnya nih. Oh, Arham. Ya. Silakan Ham. Saya rasa pembelajaran pada hari ini lebih berfokus kepada edukasi dan menumbuhkan kesadaran kita untuk menjaga perairan di sekitar kita, karena kita menyadari dari segi mekanismenya bagaimana itu bisa terjadi dan apa yang terganggu. Oleh karena itu dengan itu akan lebih efektif untuk menumbuhkan kesadaran kita untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Oke, ke arah bagaimana kita menjaga lingkungan kata Arham, betul? Betul nggak? Yang lain? Betul. Tepuk tangan juga. Ya. Ada lagi? Oh, online. Coba. Jadi kalau kita sekarang punya kurikulum terbaru teman-teman, itu adalah deep learning yang harus bersifat meaningful. Jadi hari ini Pak Tri sudah menyajikan cara baru dalam mengajar kami, yaitu tentang banyak pelibatan untuk mempelajari materi secara dalam, kemudian ada games juga yang mana itu termasuk ke fun learning yang ada di kurikulum kita yang terbaru. So applause to Pak Tri. Oke, baik, terima kasih Orlin. Malah dia sudah jadi duta SMA kayaknya ya.
Karena nanti kalau jadi duta SMA dia akan mempromosikan yang kayak gitu. Tapi memang terlepas dari apa yang dikatakan Olin, benar memang ya. Sebenarnya ini kemarin juga sudah Bapak praktekkan di kelas 10-7 ya kan. Karena Bapak mengingat kita punya ini ya kan, kenapa nggak dipakai gitu kan. Makanya Bapak berinisiatif langsung gimana cara merubah pembelajaran yang, karena Bapak sudah punya semua kan bahan-bahannya, tinggal gimana di sini. Karena Bapak terutama yang ini kan masih baru ya gitu. Oke, baik, terima kasih. Oke, setelah menyimpulkan, sekarang coba yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini selain yang dikatakan Orlin tadi. Ingat, refleksi itu tidak harus yang semua bagus ya, yang kurang apa, yang sudah kalian dapat apa gitu kan, yang belum apa, yang masih harus ditingkatkan apa gitu. Kalau yang sudah bagus apa, misalnya enggak apa-apa, sampaikan aja. Oke. Leo. Nah, Pak, dari yang aku dapat dulu ya Pak. Ya. Nah, jadi aku tuh banyak dapat hal-hal dari ini, bukan sekedar pembelajaran yang perlu kita hafal. Contohnya kayak hulu dan ilir, itu kan sering banget di Palembang ya, ilir barat, hulu. Nah, aku kira itu tuh cuma sebatas, oh ini sebelah kanannya Ampera, sebelah kirinya Ampera. Ternyata hulu sama ilir tuh punya arti yang lebih dalam, yaitu ketika yang berada di atas sama yang berada di bawah. Itu banyak artinya, itu yang ada di kehidupan sehari-hari. Terus menurut aku Pak, perairan darat itu cuman genangan air. Ya pokoknya kalau contoh air sumur itu perairan darat. Tapi kalau kayak udah sungai, danau itu bukan perairan darat, 5 tahun kemarin. Tapi pas kita belajar hari ini, oh ternyata itu termasuk perairan darat yang di luar dari perairan laut. Nah, terus untuk pembelajaran kita hari ini, dari yang have fun, kita mulai dari awalnya Bapak bukan ngajarin dulu, tapi cari tahu dulu, oh anak-anak sudah tahu sampai mana nih. Jadi Bapak suruh tulis dulu peta konsep, kita bareng-bareng ngebuatnya. Nah, mungkin kedepannya kita bisa buat lebih variatif, bukan sekedar hitam putih. Nah, kayak Orlin contohnya, mungkin dapat yang lebih terlihat. Lalu yang kedua, media pembelajaran. Setelah Bapak ajarkan, kami mencoba kuis, Bapak bagi jadi per kelompok. Jadi kerjasama tim antara kami itu terpenuhi Pak. Nah, itu rasanya happy, senang, greget, gara-gara nggak bisa jawab mungkin Pak ya. Terus kayak terus bikin teman-teman tuh terkecoh. Oh gimana sih caranya ini biar kita aja yang menang. Walaupun ujungnya seri, tapi untuk hari ini tuh udah bagus banget dan cocok sih Pak di gaya belajar saya, karena dari kita mulai dari materi, terus lanjut ke pempraktekan langsung dengan cara jawab soal itu udah bagus banget Pak. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ada lagi yang mau merefleksikan? Oh, nggak apa-apa. Gimana Araf? Nabil loh. Menurut saya secara pembelajarannya sudah sangat menarik dan juga sangat menantang. Tetapi ini sudah tergolong sangat bagus. Tapi akan lebih baik jika ditingkatkan dengan cara penjelasannya jadi dibuat seperti model cerita atau jadi kita mengetahui misalnya dimulai dari sisi mana dulu ketika air menguap, lalu dia dari gunung lalu dari dan supaya. Oke, bagus, terima kasih masukannya. Iya. Masihkah ada di hatimu? Mau nyanyi? Razan. Ada lagi nggak? Yang masih harus ditingkatkan apa? Kalau kata Arham tadi, tambahin Pak ceritanya, nah gitu kan. Pak, yang harus ditingkatkan, kan kita harus belajar ya. Bukan hanya kalian belajar tuh, Bapak juga belajar terus. Nah, sama ya. Materi juga harus terus belajar karena geografi itu kan pembelajaran observasional. Jadi akan terus berkembang, ya kan? Gitu. Baik, sekarang gantian dari Bapak. Kalau kalian tadi bisa mengevaluasi ataupun merefleksikan dari pembelajaran kita, Bapak juga harus merefleksikan pembelajaran kalian juga ya. Pertama adalah kesiapan. Sekali lagi ya, geografi kan selalu menuntut kalian harus sudah siap. Ya, tapi ternyata belum semuanya ya. Padahal sudah Bapak kasih tahu kan, besok belajar apa gitu. Kami merasa hari ini belajar jadi lebih menyenangkan dan bermakna. Ternyata, memahami hidrosfer itu penting banget untuk kehidupan sehari-hari.